Hello guys, kembali lagi bersama kami di channel Sketsa Wars Review. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Pengabdi Setan, yang diperankan oleh Tara Basro sebagai Rini, Ayu Laksmi sebagai Mawarni Suwono, dan Andy Arifian sebagai Tony, dan masih banyak aktor-aktor lainnya. Sebelum kita melangkah ke videonya, jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Yuk langsung aja cerot ke videonya. Di awal film, terlihat perempuan yang bernama Rini sedang menemui seseorang produser di sebuah perusahaan rekaman terkenal. Kedatangan Rini untuk menanyakan tentang royalti dari album ibunya yang dibawa naungan perusahaan rekaman tersebut. Prosuder itu mengatakan kalau album-album ibunya yang sudah tidak ada yang terjual, dan ibunya sudah mengalami sakit selama 3 tahun, dan namanya udah tidak dikenal lagi oleh kalangan masyarakat. Produser itu pun memberikan uang ke Rini, dan Rini meninggalkan tempat tersebut. Sepulangnya Rini di rumah, Rini pun menemui ayahnya. Mereka berdua membahas tentang perekonomian keluarganya yang semakin hari semakin menurun. Apalagi sertifikat rumahnya yang telah tergadaikan untuk pengobatan istrinya. Rini pun mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Ia pun mendatangi kamar ibunya tersebut. Ibunya yang terlihat sedang ketakutan saat melihat dinding di atas rumahnya. Rini pun merasakan keanehan dengan apa yang terjadi pada ibunya. Rini pun membersihkan kamar ibunya dan pergi meninggalkan ibunya sendirian. Malam harinya, terlihat anaknya yang laki-laki bernama Tony baru saja pulang. Ayahnya yang mengatakan, "Kenapa Tony pulang lama?" Tony pun memberitahu ke ayahnya kalau dia sedang menikmati hari-hari terakhirnya bersama motornya. Di saat itu juga, yang membeli motornya pun datang dan ayahnya memberikan kuncinya. Tony yang menanyakan ke Rini apakah ibunya sudah disisirin. Tony pun menghampiri ibunya untuk menyisirin rambutnya. Seketika, Tony melihat kalau rambut ibunya rontok. Rambut ibu kenapa? Di saat Tony menutup jendelanya dan kembali menghadap ke ibunya, seketika ibunya melihat Tony dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Besok Tony carikan obat. Scene beralih ke Rini yang mendengarkan suara lonceng dari kamar ibunya. Rini pun mendatangi ibunya di kamarnya. Di saat Rini mau memasuki kamar ibunya, ia melihat ibunya yang sedang berdiri dengan menatap jendela. Dan tiba-tiba, ternyata hanya mimpi dari Rini. Di saat Rini terbangun dan mendengarkan lonceng dari ibunya di tengah malam hari, Rini pun mendatangi ibunya dan melihat ibunya sama persis seperti di mimpinya. Ibunya yang berdiri dengan menatap jendela. Seketika, ibunya pun meninggalkan mereka untuk selamanya. Keesokan harinya, yang dimana ibunya Rini yang akan dimakamkan. Sepulang dari habis memakamkan ibunya, Rini melihat adiknya yang bernama Bondi sedang berhenti. Rini pun menanyakan ke adiknya mengapa dia berhenti. Adiknya pun menjawab kalau 40 langkah kita meninggalkan makam dari ibunya, mayatnya akan hidup kembali. Mereka pun pergi meninggalkan kuburan tersebut, beralih ke rumah Rini yang sedang mengadakan yasinan di rumahnya. Selepas acaranya, anaknya yang bernama Bondi tidak ingin sekolah, dan anaknya pun meminta untuk pindah kamar karena tepat di jendela kamarnya adalah area kuburan. Bondi pun bercerita ke adiknya yang mengalami bisu yang bernama Ian. Rini dan adiknya Tony sedang mengobrol dengan ayahnya, yang dimana ayahnya besok mau pergi keluar kota untuk mencari uang buat menebus sertifikat rumahnya.
Tony yang sedang mendengarkan radio di kamarnya, seketika dia mendengarkan suara lonceng dari ibunya yang biasa dipakai ibunya untuk memanggil mereka. Tony pun mendatangi sumber suara dari lonceng tersebut yang tepat berada di kamar ibunya. Keesokan harinya, Tony yang berangkat ke sekolah, sedangkan Bondi yang sedang makan, dia diganggu oleh adiknya yang bernama Ian. Bondi yang sedang memainkan mainannya dan melihat gambar-gambar yang ada di dalam mainannya, seketika terlihat foto ibunya yang sangat menyeramkan. Beralih ke Tony yang sedang mendengarkan radio lagi di kamarnya. Di saat dia mencoba tidur sambil mendengarkan radio, seketika radio tersebut pun terganti sendiri dengan lagu dari ibunya yang berjudul Kelam Malam. Seketika Tony pun mendengarkan suara lonceng itu kembali dan suara yang memanggil dirinya. Dan tiba-tiba, Sini ibu Tony. beralih ke Ian yang membangunkan Bondi untuk meminta ditemani pipis, dan Bondi yang tidak mau menemaninya, ia pun pergi sendiri. Di saat itu juga Bondi datang dan ikut pipis bersama Ian. Saat mereka berdua mau pergi kembali ke kamarnya, adiknya Ian ketakutan melihat foto dari ibunya. Bondi yang berencana menutup foto ibunya dengan melemparkan kain. Seketika kain itu terlihat tergantung seperti mengenai seseorang. Dan tiba-tiba, keesokan harinya, Tony yang mengembalikan lonceng dan sisir ibunya ke kuburan. Dan terlihat Rini yang bercerita dengan Hendra. Di saat Hendra memakamkan ibunya, Hendra melihat seseorang yang misterius yang menceritakan semuanya ke Rini apa yang dia lihat. Hendra pun menyuruh Rini pindah dari rumah itu dan menginap di rumahnya sampai ayahnya datang. Rini pun menolak dan mau tetap tinggal di rumah itu sambil menunggu ayahnya pulang. Di saat sesampainya Rini dan adiknya Bondi yang baru pulang sekolah ke rumah, mereka mencari neneknya. Dan seketika Bondi yang berteriak yang membuat kekhawatiran Rini pun bergegas mendatangi adiknya dan melihat neneknya yang udah tewas di dalam sumur di kamar mandinya. Kepergian neneknya yang membuat Rini dan keluarganya bersedih. Dan Tony yang sedang mengompres Bondi yang sedang sakit. Di saat Rini yang sedang menaruh kursi roda neneknya ke kamarnya, ia menemukan sebuah surat. Seketika Rini melihat Hendra yang sedang melintas dan memakai motor. Di saat itu juga Rini minta antar ke kota untuk menemui seseorang yang dimana di dalam surat itu kalau orang itu yang bisa menolong keluarganya yang bernama Budiman. Rini dan Hendra pun diberitahu tentang kedekatan Budiman dan neneknya dan menceritakan semuanya kalau dulu saat ayahnya menikah dengan ibunya, neneknya tidak menyetujuinya. Pak Budiman menceritakan kalau ibunya dulu tidak bisa mengandung, dan pada saat ibunya mau menginginkan anak, dia tidak berdoa dengan Allah yang Maha Penguasa, melainkan berdoa dengan meminta dengan iblis. Sebelum kepulangan Rini, kakek tersebut memberitahu ke Rini kalau mereka tidak bisa mengambil salah satu dari mereka. Dan pada saat Rini bertanya kepada kakek tersebut menyuruh Rini membaca buku dari dirinya, dan Rini pun pergi meninggalkan kakek Budiman. Terlihat Bondi yang sedang melamun melihat TV-nya, dan Rini menyuruh Bondi makan, yang dimana Bondi seperti kayak orang kerasukan, sehingga membuat Ian takut di saat Bondi menatapnya. Beralih ke kamar Ian dan Bondi, Ian yang melihat Bondi seperti dikendalikan iblis dan mengatakan kalau dia menginginkan Ian mati. Ian pun membalikan badannya. Di saat dia mau menghadap ke Bondi kembali, seketika dia melihat Bondi yang sedang berdiri tepat di sampingnya. Ian yang mendengarkan suara ketukan seperti yang pernah dilakukannya dengan neneknya. Ia pun mengikuti sumber suaranya.
Dan tiba-tiba Ian melihat sosok penampakan, dan di saat Ian lari, bajunya tersangkut. Keesokan harinya, Rina yang ingin memutar lagu dari ibunya, dan pada saat dia memutar lagunya, dia melihat di piringan lagu ibunya terdapat stiker yang ingin lepas. Rina pun melepaskan stiker itu dan mendapatkan sebuah garis yang ditutupi stiker itu. Ia pun penasaran dan langsung memainkannya. Terdengar suara-suara yang aneh saat dia putar pada garis yang tersembunyi itu, seperti suara-suara yang menyembah iblis. Seketika, Rina pun mendatangi kamar adik-adiknya dan melihat Ian yang tidak ada di kamarnya. Di saat dia membuka tempat yang biasa Ian pakai main, dia melihat Ian yang sedang tidur di box besi itu. Rina memberitahu ke Ian kalau dia akan menolongnya jika dia dalam bahaya. Tony yang mendapatkan buku yang diberikan kakek tersebut dan menanyakan ke Rina. Majalah klinik isapan jem. Ternyata Tony sudah membaca buku tersebut dan menjelaskan ke Rina tentang sekte-sekte penyembahan setan yang berada di kota, yang dimana orang yang tidak melahirkan selama 10 tahun lebih dan masuk ke organisasi itu langsung hamil. Lalu punya anak. Tony memberitahu ke Rina kalau seseorang yang sudah mengikuti penyembahan itu dan mempunyai anak dari organisasi itu, salah satu anak terakhir akan ditumbalkan pada saat umur 7 tahun. Tony melihatkan foto-foto yang ada di album itu kepada Rina dan menunjukkan orang-orang yang sangat mencurigakan pada saat ibunya tampil. Rina yang masih tidak percaya dengan ucapan Tony dan buku itu, ia pun meninggalkan Tony dan membuatkan makanan untuk adiknya Ian. Di saat Rina menyiapkan makanan untuk adiknya, dia melihat kursi roda yang berjalan ke arahnya dan tiba-tiba Rina pun memanggil Ustadz untuk memeriksa rumahnya. Ustadz itu pun menceramai Rina dan Tony untuk menyuruh mereka berdua sholat dengan khusyuk supaya mereka terhindar dari gangguan-gangguan iblis. Malam harinya, di saat Rina berwudu dengan niatan ingin sholat, di saat dia membasuh mukanya, ia melihat penampakan di dalam rumahnya. Di saat Rina sholat, dia seperti terganggu kefokusannya, dan benar saja, tepat di jendela rumahnya ada sosok penampakan hantu. Dan di kamar Ian melihat penampakan nenek-nenek yang sedang menatap Bondi. Selesai Rina sholat, Rina melihat sosok penampakan tepat di depan dirinya. Rina dan Tony pun melarikan diri dari rumahnya ke rumah Hendra. Mereka bertiga pun mengobrol tentang iblis dan mencari cara untuk mengalahkan iblis itu. Tony berkata dalam bukunya tertulis mereka tidak bisa mengalahkannya, melainkan mereka bisa melanggar peraturannya dengan cara tidak merelakan salah satu dari mereka untuk diambil oleh iblis-iblis itu. Tony memberitahu ke Rina kalau orang yang sudah masuk ke sekte itu dia tidak hamil dari suaminya, tapi hamil dari orang-orang yang ikut sekte itu. Jaga kakak dan adik. Hendra yang ingin menemui Pak Budiman, dia mengatakan ada hal penting yang mereka bicarakan. Sampai juga tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak. Hendra yang ingin pulang dan memberitahu ke Rina, seketika dia melihat orang yang melintas, sehingga membuat Hendra terkaget dan Hendra pun jatuh. Warga desa pun memberitahu ke ayahnya, Hendra, kalau Hendra kecelakaan dan membuat ayahnya sedih. Rina yang menemukan sebuah surat yang terjatuh dari kantong Hendra, ia pun mengambilnya, dan kepergian Hendra membuat ayahnya yang sangat sedih. Di saat malam tiba, terlihat Rina yang sedang tertidur di sebuah meja. Seketika jendela di rumah itu terbuka, sehingga Rina pun mau menutupnya. Di saat dia mau menutupnya, dia melihat arwahnya Hendra, dan tiba-tiba tangannya seperti kayak ada yang ditarik.
Bapaknya pun datang dan menjemput mereka. Bapaknya mengatakan kalau besok mereka akan pindah dari rumah itu dan tinggal di rumah susun di kota. Rina pun mendatangi ayahnya, ingin menanyakan apa yang mereka bicarakan sama istrinya, dan terlihat Rini yang mengantar Ian untuk kencing. Seketika Ian pun terkunci di dalam kamar mandi tersebut. Di saat pintu terbuka, Ian terlihat masuk ke dalam sumur, sehingga ayahnya langsung lompat untuk menyelamatkan anaknya. Seketika terlihat banyak orang yang menggunakan payung hitam dan mendatangi rumah mereka. Di saat ayahnya dan anaknya mengintip orang yang berada di luar, ia melihat kursi roda yang berada dalam rumahnya bergerak sendiri, dan kursi roda itu menyerang mereka. Mereka pun lari menyelamatkan diri. Ayahnya, Tony dan Rini terkunci di sebuah ruangan yang dimana Ian dan Bondi masih di luar. Terlihat Ian yang minta pertolongan ke Bondi, dan Bondi yang masih ketakutan karena sosok hantu yang ada di kamar mandi dan mencoba memberanikan diri untuk menyelamatkan adiknya. Seketika ruangan yang mengunci ayah dan Tony beserta Rini pun terbuka di saat Bondi menyelamatkan adiknya. Ayahnya pun mengambil pisau dan memberitahu ke para anggota sekte penyembahan setan dan mengancam apabila mereka berani mengambil anaknya akan berhadapan dengan dirinya. Keesokan harinya, ayah dan anak-anaknya bergegas membereskan barang-barangnya untuk pergi keluar kota dan pindah dari rumah itu. Ayahnya yang berencana sesampainya di kota, ia akan membuat acara ulang tahun anak terakhir yang bernama Ian yang ke umur 7 tahun. Sambil menunggu kedatangan mobil, mereka pun menyanyikan untuk membuat hiburan. Tiba-tiba datanglah ayahnya Hendra untuk mengatakan selamat tinggal, tetapi mobil yang mereka tunggu tidak kunjung datang mereka sampai larut malam. Tiba-tiba saat Rini dan Tony disuruh istirahat, seketika lampu mereka padam. Saat Rini mau tidur, Rini mengingat sesuatu yang dimana surat yang dia ambil saat Hendra kecelakaan dan memulai membacanya. Rini pun membangunkan Tony selepas dia membaca surat itu dan mengatakan kalau antara mereka bertiga cuman Ian yang sering diganggu, dan ia mengatakan kalau Ian adalah titisan anak iblis. Bagaimana kalau ternyata selama ini Dan pada saat Rini memberitahu kalau sekte penyembahan iblis datang ke rumah mereka, mereka memberi tanda untuk penjemputan mereka. Seketika terdengar suara lonceng dari ibunya. Dan pada saat mereka mengintip keluar, ia melihat penampakan hantu ibunya yang sedang menaiki tangga. Beralih ke Bondi yang melihat Ian yang sedang berbicara sendiri di depan jendela, dan tiba-tiba sama teman-teman. Bondi yang ketakutan melihat pocong dan bersembunyi di bawah kasur. Ia melihat pintu yang terbuka sendiri, dan tiba-tiba beralih ke Ustadz, ayahnya Hendra yang melihat pocong yang sedang melintas. Sontak dia langsung mengikutinya, dan pada saat dia mengikutinya, dia terkaget. Beralih ke ayahnya yang sedang terbangun dari tidurnya saat dia menghadap ke belakang dan terlihat sosok yang sangat mengerikan. Ayahnya pun mengunci kamarnya dan mendatangi anaknya Tony dan Rini, membawa mereka ke bawah untuk melihat adiknya Bondi dan Ian. Di saat dia ke bawah, dia melihat Pak Ustadz yang sudah berlumuran darah. Ayahnya Rini dan Tony mendatangi Bondi, dan sebelum Rini menutup pintu kamarnya, ia mengintip dan melihat Ian yang sedang menangis dan arwah dari ibunya yang mengikutinya. Ayahnya dan ketiga anaknya pun keluar untuk mencari anak bungsunya. Ia melihat anaknya Ian yang bersama arwah ibunya, dan terjadilah teror dari hantu-hantu itu ke keluarga mereka.
Mereka pun terjebak di sebuah ruangan yang dimana mereka dikelilingi banyak hantu pocong, dan terlihat arwah dari neneknya yang menahan pintu supaya pocong-pocong itu tidak menangkapnya. Dan datang Pak Budiman menyelamatkan mereka dan membawa mereka pergi dari rumah tersebut. Dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Setahun kemudian, mereka udah tinggal di rumah susun di kota. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menawarkan makanan ke mereka. Ternyata wanita dan pria itu adalah kepala dari sekte penyembahan setan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Arigatou gozaimashita.